wah tetangga kita masak apa nih, enak sekali baunya gitu. Tapi kok kita nggak dapat bagian gitu. Ternyata memang bisa terjadi seperti itu. Itulah makanya diajarkan oleh Nabi kita ya, salah satu caranya itu memang ya, kalau kita kebagian rezeki ya bagi juga lah orang lain. Itu salah satu tips-tips yang bisa meningkatkan ya rasa kebersamaan dan menghilangkan rasa iri hati. Nah, itu yang level terendah. Sampai ya kita juga nanti perlu juga belajar yang lain, misalnya saja dengan cara memberi hadiah. Ya, memberi hadiah juga diajarkan oleh Nabi kita. Ya. Kalau kita memberi hadiah maka itu akan tumbuh perasaan cinta gitu. Ya, dari orang yang diberi hadiah. Meskipun hadiahnya cuma sederhana sekali. Kebetulan ya di beberapa waktu yang lalu ya, anak saya laki-laki ya diberi hadiah oleh ibunya gitu. Kemudian dibilang oleh anak saya gitu ya, Okasang Daisuki gitu. Ya, Okasang Daisuki. Ternyata memang fitrah manusia demikian. Jadi anak kecil pun juga tahu gitu, kalau dia dikasih hadiah tuh dia senang gitu. Dia senang kemudian jadi cinta kepada yang memberi hadiah. Okasang Daisuki tanya, kenapa? Oh, karena saya kemarin dikasih hadiah. Karena itu ternyata gitu, sebab Daisukinya gitu. Nah, jadi mungkin untuk bisa menambah uang dari tengah tadi ya, menghilangkan rasa dengki, dan kemudian juga kita sering berbagi rezeki, kemudian juga kita memberi hadiah ya. Nah, kemudian nanti sampai ke level tertinggi tadi yang tadi sempat utarakan ya di pertanyaan tadi adalah sampai level isar. Level isar itu mendahulukan saudara kita. Itu memang pernah terjadi seperti kejadian di masa Rasulullah SAW ya. Bagaimana ada seorang yang kaya ya, di masa hijrah, ada sahabat yang hijrah dari Mekah nggak bawa apa-apa ya, dia datang dipersaudarakan ya dengan saudaranya yang kaya di Madinah. Dia punya harta banyak, ya saya bagi setengah gitu buat kamu. Saya punya istri ada kalau salah 2 ya. Kamu silakan pilih mana yang kamu suka, ntar saya ceraikan, saya kasih ke kamu. Nah, kalau buat kita berat ya, karena satu-satunya gitu. Satu-satunya gimana? Jadi itu pernah terjadi kejadian ya. Pilih lagi ya. Iya bahkan disuruh pilih mana yang lebih bagus ya menurut dia. Gitu. Ya ini memang ada level. Jadi Imam Ghazali itu pernah menuliskan tentang contoh uhwah. Jadi ada 3 contohnya. Yang level terendah itu memperlakukan saudara kita seperti budak kita gitu. Jadi mengasihi yang sisanya saja, mengasihi yang selebihnya saja gitu. Ya, jadi misalnya kita punya makanan, kita udah makan, ada sisanya, kita kasih misalnya pembantu kita, maka itu sebenarnya level yang masih rendah itu, memperlakukan seperti budak atau pembantu atau hamba sahaya. Nah, level yang kedua adalah memperlakukan sama dengan dirinya. Kalau kita lihat di hadis Nabi tadi ya, contoh bukti keimanan itu kan level itu ya. Jadi tidak beriman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya. Itu level mukmin yang standar gitu. Bahasanya standar ya. Jadi standar mukmin itu harusnya ya mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Jadi memperlakukan sama ya. Jadi kalau kita punya makan banyak ya kita kasih setengah, atau punya harta banyak kita kasih setengah, itu standar. Itu level mukmin yang standar. Seperti saya cerita tadi, itu levelnya lebih tinggi lagi. Level berikutnya adalah memperlakukan orang lain seperti tuannya gitu. Menurut Imam Ghazali seperti tuannya, jadi diberikan yang lebih hebat gitu, lebih bagus gitu. Jadi kalau punya makanan dia cuma ngambil sedikit, yang banyak kan kasih ke tuannya, pada saudaranya. Itu tuh level yang tertinggi yang kalau di dalam Al-Quran disebut isar. Isar, bukan Ihsan. Kasian dong. Enggak pakai S. Jadi ITSAR. Isar. Iya, jadi memang ada ya seperti itu. Nah, kemudian tadi di pertanyaan terakhir ya, tentang bagaimana peran dakwah di Jepang ya. Tentang tadi di ayat tadi tentang bagian kewajiban ya. Bagaimana wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita lihat ayat tadi
itu cuma menjelaskan bahwa waulaika humul muflihun. Jadi mereka tuh dianggap orang-orang yang punya kelebihan. Waulaika humul, mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Jadi kalau kita bisa melakukan ikut ya aktivitas yang agak bisa membantu dakwah, maka itu mereka orang yang beruntung. Tapi kalau kita lihat ayat lain sebenarnya, saya mohon maaf agak lupa ayatnya, kalau nggak salah di surat Al-A'raf itu ada satu ayat yang cukup keras buat kita sebenarnya. Jadi perintahnya berdakwah sebenarnya itu bahasanya. Ya, jadi ini kejadiannya ketika kepada Bani Israel ya. Ketika terjadi Bani Israel itu kan mereka diperintahkan untuk tidak memancing ikan di hari Sabtu untuk sembahyang ya, untuk sholat ya. Itu mereka ibadahnya hari Sabtu ya. Tapi kemudian terjadi kejadian mereka itu karena hari Sabtu banyak ikannya gitu. Nah, mereka bolos dari sembahyangnya, kemudian dia mancing ikan, nyari ikan. Nah, kemudian orang-orang yang ulama-ulama di sana terbagi dua gitu. Jadi sebagian berusaha memperingatkan mereka berdakwah ya. Nah, sebagian lagi bilang, ini kayaknya percuma kalau dibilangin juga percuma gitu. Nah, terjadi kemudian di dalam surat Al-A'raf itu ya kemudian dijelaskan nih bagaimana Allah kemudian menghancurkan dua golongan ya, golongan yang nakal tadi di hari Sabtu, dan kemudian golongan yang berdiam saja. Golongan yang tidak berbuat apa-apa gitu. Yang merasa menyerah sebelum berusaha gitu. Dan kemudian menyelamatkan satu saja yang berdakwah gitu. Nah, kenapa? Karena yang berdakwah itu mereka menjawabnya begini. Ditanya oleh orang yang berdiam itu, kenapa kamu berusaha berdakwah kepada orang-orang yang kalau dibilangin juga nggak bakal dengar gitu, sia-sia saja gitu. Nah, kemudian jawaban orang berdakwah itu mereka, agar kami mempunyai alasan kepada Tuhan kami gitu. Cuma itu saja gitu. Agar kami itu punya dalil gitu, punya alasan meskipun nanti ditolak, ya minimal kita udah berusaha gitu. Jadi itu salah satu poin penting tentang bagaimana berdakwah. Dan memang kita juga sebenarnya punya kewajiban juga berdakwah pada umat Islam di sini, khususnya di Jepang ini, negara Jepang. Hanya saja mungkin kalau kita lihat, mungkin enaknya kalau saya lihat seperti kita mencari buah ya, mencari buah itu kalau kita memetik buah, kita berusaha memetik buah kan yang gampang dulu ya. Ya kan, memetik buah itu yang gampang-gampang kan, yang di bawah-bawah dulu ya. Memetik buah apel misalnya, dibandingkan kita memetik buah yang di atas-atas, pucuk-pucuk itu susah ya. Nah, termasuk juga mungkin kalau kita terjemahkan di dalam bahasa kita di sini, ya kita berusaha berdakwah itu dengan ya mungkin yang gampang ya kaum muslimin dulu sendiri ya. Kaum muslimin di sini, khususnya lagi orang Indonesia gitu kan. Kan masih ada juga itu mungkin yang sama pengajian aja alergi misalnya. Nah, itu kita coba dulu lah yang gampang dulu ya. Ya agar kita punya alasan nanti gitu di akhirat nanti, kita coba dulu gitu. Misalnya orang Indonesia khususnya lagi dibandingkan ke orang Jepang, karena memang kalau orang Jepang udah berat sekali ya. Seperti tadi gambarannya seperti memetik buah di pucuk yang sangat tinggi. Karena untuk bisa berdakwah ke orang Jepang, kita juga harus punya kemampuan bahasa Jepang juga ya. Ini juga cukup berat ya, nggak semuanya juga bisa. Dan selain juga nanti kita menghadapi permasalahan juga bahwa bagaimana psikologis atau sosiologisnya orang Jepang ya, kan nggak mudah ya orang Jepang. Bagaimana mereka tuh dari kecil itu dididik untuk, sebenarnya kalau kita lihat tuh mereka tuh ateis. Meskipun mereka itu ke kuil Otera atau ke mana? Ke Jinja gitu, Jinja agama Shinto atau ke Oteranya agama Buddha. Tapi mereka sebenarnya dalam hati mereka nggak ada itu keimanan itu. Mereka relatif ateis. Bahkan kalau saya lihat mereka tuh kadang-kadang terlalu menuhankan ya akalnya sendiri. Jadi mereka terlalu percaya pada teknologi atau mungkin kekuatan akalnya sendiri ya. Jadi segala sesuatu bisa dia raih dengan akalnya sendiri. Itu yang cukup berat, dan tentu saja makanya kita bisa mengingatkan itu di situ. Jadi mereka sendiri tidak punya konsep keislaman, mereka tidak punya konsep ketuhanan yang kuat ya, dibandingkan misalnya orang Eropa ya. Itu mungkin salah satu sebabnya kenapa orang di Eropa Islam lebih bisa berkembang dibandingkan di Jepang.
Ya, karena di Eropa kan mereka basicnya sebenarnya Kristen ya.